Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi kala akan melantik DPC Kuningan dan Ranting setempat dihadang oleh oknum-oknum Habib dan para mukibin akut bagaimana menggagalkan adanya sebuah pelantikan di daerah Kuningan. Tetapi setelah bernegosiasi dengan para penegak hukum, baik itu dari Koramil maupun Polsek setempat, sehingga ada pengalihan tempat, dan itu terkesan mendalam oleh Gus Abbas bagaimana perjuangan PWI Laskar Sabilah Kuningan yang mengupayakan adanya sebuah perkembangan yang baik, adanya sebuah pelantikan yang tadinya di perkampungan lantas dilaksanakan di dalam hotel. Ini ada kesan mendalam di hati Kiai Abbas dan menginstruksikan lebih baik mengalah menuju kemenangan dan jangan sekali-kali meneteskan darah, karena mukibin itu juga orang pribumi Indonesia. Lain halnya bila yang maju itu para kabib-kabib, tentunya kita akan mempertahankan dan menjaga nama negara kesatuan Republik Indonesia. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf ingkang mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan pelantikan yang saya laksanakan, yang saya hadiri dari mulai Jawa Timur, Madura, Lampung, kemarin di Jambi, insya Allah nanti di Bengkulu, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pelantikan yang bobotnya nilainya paling besar adalah pelantikan malam hari ini. Ini nilainya sangat besar sekali, lebih besar daripada yang lainnya. Makanya saya bilang saya datang. Karena apa? Karena ini momen yang sangat bernilai sekali. Ketika kita itu ada satu perjalanan di mana panitia sudah berjibaku sangat luar biasa, khususnya Pak Ketua Kiai Burhan dengan Kiai Fatih ini sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin, tetapi ada permasalahan yang sangat luar biasa. Inilah bagi saya adalah tonggak sejarah awal daripada kebangkitan di Kuningan. Jadi ini pintu masuk. Kalau pintu tuh nggak usah besar-besar, yang kecil aja. Tapi begitu dibuka maka kita akan mendapatkan semuanya. Yang penting adalah ibarat telur sudah pecah. Jadi bagi saya tidak berkecil hati, tapi justru saya sangat bangga sekali dengan semangat dan mentalitas masyarakat Kuningan, khususnya adalah Kecamatan Kuningan dan Ancaran, bisa mengupayakan semaksimal mungkin sampai sekarang jam 12 malam, tapi kalian masih tegak berdiri untuk memperjuangkan marwah leluhur dan bangsa Indonesia. Berarti kalian ini nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya. Saya tidak melihat nilai daripada sebuah pelantikan itu dari hingar-bingarnya, tidak melihat dari ramainya, tidak, tapi yang saya lihat adalah perjalanannya. Ini perjalanannya sangat luar biasa. Maka tadi itu Haji Fatih mengatakan, Gus, saya ini sampai kucel sekali belum mandi. Nggak apa-apa sebenarnya. Saya yakin dulu mbah saya juga waktu perjuangan juga jarang mandi juga, nggak sempat mikirin mandi. Itu yang disebut oleh Allah ketika berjuang itu, maka keringat kita yang bau itu akan dianggap baunya seperti bunga kasturi.
Makanya kata Rasulullah mengatakan, la khulufu famis shaim, yang namanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi depan Allah daripada bunga kasturi. Itu apa sebab? Karena itu adalah merupakan perjuangan. Maka kita ini semuanya sedang berjuang. Maka saya ucapkan, saya malam hari ini sangat berbangga sekali kepada masyarakat Kuningan, khususnya Kecamatan Kuningan dan Desa Ancaran, yang mau malam-malam berjibaku dari pagi sampai malam memperjuangkan hak, memperjuangkan sesuatu kebenaran, memperjuangkan muruah kemuliaan, memperjuangkan harga diri yang sementara ini sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ternyata kalian mampu tegak berdiri, dan malam hari ini pelantikan prosesi dari awal sampai akhir lancar, tidak ada apapun. Inilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengamanatkan kepada kalian semua, khususnya Kecamatan Kuningan dan Ancaran, saya amanatnya cuma satu: jangan takut-takut membela harga diri bangsa. Jangan takut-takut membela harga diri ulama Kuningan dan leluhur. Siapapun orangnya, kalian jangan takut. Tapi caranya kita harus pintar, caranya harus cerdas. Tidak cukup dengan emosi. Makanya kalau seumpama dilaksanakan tadi di tempat yang tadi awal, mungkin akan terjadi benturan antar sama-sama rakyat Indonesia. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi ada setetes darah pun menetes di bumi Indonesia ini. Itu pesan daripada Waliullah Kiai Haji Abdur Rahman Wahid. Maka Gus Dur itu pada waktu itu mengalah, dia mundur jadi presiden. Kenapa? Karena saya tidak mau setetes darah pun menetes di bumi Indonesia ini. Cukup pada waktu perang dengan Belanda saja. Itu makanya Gus Dur jadi walinya Allah. Maka saya meneruskan perjuangan Gus Dur. Maka saya mengatakan, jangan sampai di dalam perjuangan Wali Songo Laskar Sabila ini sampai terjadi menetes darah rakyat Indonesia, siapapun orangnya, baik itu dari kalangan kita ataupun dari kalangan muhibbin. Jangan sampai terjadi. Kalau kalian berhadapan dengan muhibbin, mengalahlah kalian. Mengalah bukan berarti untuk kalah, tetapi mengalah tapi harus tegas. Tapi caranya ketika harus mundur, maju mundur, bagaimana harus membatin. Jangan sampai terjadi bentrok. Sebab apa? Sebab kenapa kemarin itu di Kalimantan itu masyarakat Kalimantan itu menginginkan saya datang, tetapi izin pada waktu itu tidak diturunkan di Polda. Polda tidak mengeluarkan surat izin, tetapi juga tidak melarang. Ini menurut saya sikap ambivalensi daripada Polda atau Polres yang ada di Kalimantan waktu itu. Makanya saya tidak datang. Kenapa? Sebab ini kalau seumpama tidak ada izin, walaupun mereka siap mengawal saya, tetapi ini ketika terjadi sesuatu, maka siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak mau di Kalimantan Barat itu karena kehadiran PWI Laskar Sabila jadi bentrok. Karena apalagi di Kalimantan Barat itu pernah terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura. Dan ternyata saya lihat, saya pernah mendengar ada videonya, siapa itu Lacak punya Lacak, ternyata itu juga peran Mbak Alwi juga. Jadi Mbak Alwi itu mengklaim bahwasannya Dayak itu adalah Madura kedua. Itu memang bahasanya Mbak Alwi. Mbak Alwi mengatakan Indonesia itu Tarim kedua, Yaman kedua, Tarim kedua. Ini memang seperti itu aja, klaim-klaim. Sekarang ada lagi klaim Pasundan ini milik Habib. Ini subhanallah, inilah yang jadi masalah di negara kita, itu ada klaim semacam ini. Sedangkan kaum masyayikh kayak Al-Qadiri, At-Tamimi, Basalama bin Arfan bin Shu'aib, itu mereka orang Yaman Arab, datangnya bersamaan dengan Ba'alwi, tapi mereka tidak pernah mengklaim Indonesia, bahwa Indonesia milik mereka. Mereka tidak pernah membuat makam palsu. Tapi Ba'alwi ini mengklaim Indonesia padahal datangnya bersamaan dengan masyayikh. Kenapa? Karena satu, mereka dipuja-puja oleh Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengaku diri cucunya Rasulullah. Dan ternyata
Yang mereka lakukan di Indonesia itu hampir mirip dengan yang mereka lakukan di Yaman ketika itu. Mengglorifikasi, memuliakan klan mereka di atas kewajaran, bahkan di atas sudah keluar dari syariat Islam, syariat agama, ya. Kemudian mengaku cucunya Rasulullah untuk apa? Untuk kepentingan politik waktu di Yaman. Sehingga ketika sudah mendapatkan pengaruh, muhibbinnya sudah banyak, maka mereka menjelek-jelekan pemerintah Yaman. Dianggap pemerintah Yaman itu kafir, musyrik, fasik, banyak maksiat dan segalanya diglorifikasi kan. Karena tidak nurut sama Habib, jadi akhirnya begini. Akhirnya masyarakat terpancing. Terjadinya puncaknya apa? Puncaknya terjadi peperangan antar orang Yaman sendiri. Orang Yaman yang umum dengan orang Yaman pengikutnya Ba'alwi, terjadi berdarah-darah sampai akhirnya Ba'alwi merebut Yaman. Akhirnya Yaman dibelah menjadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai sebagian besar Yaman, dikuasai oleh pribumi Yaman, orang Arab Yaman asli, ya, mendirikan negara Republik Persatuan Yaman. Yaman Selatan dikuasai oleh Ba'alwi, sebagian kecil aja dikuasai oleh Ba'alwi Habib, dan yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Maka orang Yaman ngamuk-ngamuk. Orang Yaman itu orang Arab asli. Kalau Ba'alwi itu oleh orang Yaman sendiri tidak dianggap Arab, dan mereka pendatang sama. Makanya orang Yaman, adanya isu yang ada di Indonesia, mereka ngamuk-ngamuk sama Ba'alwi. Ba'alwi ini di mana-mana bikin ribut. Di negara Yaman bikin ribut, perang juga dengan orang Yaman, dan muhibbinnya juga ada. Padahal itu ulama-ulama Yaman sudah memberitahu bahwasanya Ba'alwi itu asalnya dari Hadramaut, bukan orang Arab. Dia itu secara genetika laki-laki dari Eropa Timur, cuma kawin dengan perempuan dari Arab, makanya wajahnya mirip Arab, tetapi ada putih-putihnya, ada bule-bulenya, wajah Eropa, karena memang Eropa Timur. Mereka tidak dianggap sebagai orang Arab oleh orang Yaman. Bikin kisruh, bikin geger, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Terjadi peperangan antara Yaman sama orang Yaman, mengadu domba orang Yaman. Pada akhirnya kita sudah terpuruk, terpecah, maka yang berkuasa tetap aja Ba'alwi. Orang Yaman Arab tidak dikasih kesempatan. Maka Ba'alwi ini menguasai Yaman Selatan, yang didirikan adalah negara komunis Yaman. Kalau mereka cucunya Rasulullah, kenapa yang didirikan negara komunis? Maka orang Yaman ngamuk. Kenapa ngamuk orang Yaman Utara? Masyarakat Yaman marah. Kenapa? Karena dianggapnya Ba'alwi ini mencoreng Timur Tengah. Kenapa? Karena mendirikan negara komunis di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu tidak ada sejarahnya komunis. Gara-gara Ba'alwi ada komunis, bahkan ada negara komunis. Makanya orang Yaman marah, direbutlah itu Yaman Selatan kembali. Berjuang orang Yaman, berjuang merebut Yaman Selatan. Akhirnya dengan semangat mereka, dengan niat mereka, dengan jihad mereka, dengan kekompakan persatuan mereka, akhirnya Yaman Selatan bisa dikembalikan lagi ke Yaman sampai sekarang menjadi negara persatuan Arab Yaman. Dan Ba'alwi waktu itu diusir. Ada yang dipenggal lehernya, ada yang digantung, ada yang diusir oleh orang Yaman. Kalau mereka cucunya Rasulullah, mesti orang Arab Yaman gak bakal berani. Maka akhirnya di dalam sejarahnya dipenggal, diusir. Kenapa? Orang Yaman tahu Ba'alwi itu adalah dari Hadramaut, itu Yahudi, mengaku cucunya Rasulullah. Cuma likulli sakit lakit, setiap ada perkara yang jatuh pasti ada yang mungut. Jadi ada juga pengikutnya. Jadi kalau di Kuningan itu ada pengikut, itu di Yaman sebanyak begitu. Tapi dia bikin kisruh nanti. Buat makam palsu di daerah Aden, glorifikasinya luar biasa, bahwasanya terjadi hujan susu. Nah, ini kok hujan susu? Susu yang mana ini? Lah, itu subhanallah. Makanya kata orang Yaman mengatakan, ketika ada ditanya apakah benar di daerah Aden itu ada pernah begitu Habib datang itu hujan susu, itu mengatakan siapa yang bicara Ba'alwi? Ba'alwi itu kadzab, dajjal. Sampai ada yang bilang dajjal itu orang Yaman. Jangan dipercaya, itu mereka kelompok orang Yahudi dan bukan orang Arab. Sampai orang Yamannya seperti itu mengingatkan. Tapi orang Yaman juga puyeng juga. Puyengnya gimana? Puyengnya ketika di Hadramaut itu ada kuburannya Nabi Hud, dan kuburannya Nabi Hud itu palsu, yang aslinya itu di Syam, di Irak.
Jadi di Yaman itu di Hadramaut ada kuburannya Nabi Hud, makamnya Nabi Hud, itu nggak ada jasadnya, biasa berdasarkan syatohat. Jadi katanya ada Habib datang, ada cahaya mencari kuburannya Nabi Hud, ternyata ada saja cahaya jatuh, lah diyakini disitulah ada makamnya Nabi Hud. Jadi mengkonon bayar riba, nggak selesai begitu ya. Kirpun wabuhtannya itu ya sampai gunung, setinggi gunung sampai Sidratul Muntaha. Maka masya Allah, akhirnya dibuatlah makamnya Nabi Hud. Sekarang makamnya Nabi Hud itu dibuat kotak seperti Ka'bah. Sekarang orang itu bukan sekadar ziarah, kalau kalian tahu itu diputari kayak orang tawaf, bentuknya mirip Ka'bah. Ini kan ada supaya upaya penggeseran peradaban keislaman dari Mekah ke Tarim Hadramaut. Ini orang Yaman puyeng, ini Ba'ali, makanya dari Yaman menyurati Ba'ali yang ada di Hadramaut, tolong kalau sumpah kalian semua menyesatkan masyarakat tentang masalah agama, menyesatkan masyarakat Islam tentang masalah agama, tolong jangan bawa-bawa Yaman kalian, karena rusak nama Yaman di situ. Makanya kebanyakan orang Yaman kalau Hadrami itu nggak mau, dia pengen Yaman saya, karena Hadrami itu banyak bid'ah khurafat yang sangat luar biasa, melenceng jauh, sehingga orang Yaman sendiri protes lah dibuat itu. Dan itu orang Yamannya puyeng, kenapa? Karena pengikutnya katanya banyaknya itu dari Indonesia dan dari Malaysia kan. Ini gimana orang Indonesia itu, ya Allah katanya, orang Yaman sudah nolak katanya, orang Mesir sudah nolak, semua orang India tahu, Pakistan tahu, Irak tahu, ini Indonesia banyak banget ini dari Indonesia. Kef ya Ustadz, ini kebanyak dari Indonesia. Saya bilang Indonesia itu mahrum, saya bilang banyak yang stres. Jadi gimana ya, orang Yamannya juga repot juga. Saya bilang ya nanti dicerahkan sedikit demi sedikit dan kita harus sabar. Adanya apapun, kita resiko apapun, kita harus, kewajiban kita menyadarkan mereka, tapi kita harus sabar. Jangan kita dengan emosi, jangan kita dengan marah, dengan ekstrim, dengan caci maki, nggak usah. Kita harus hadapi dengan santai saja. Yang penting Allah ini sudah meluluskan kita, pengurus sudah terbentuk, tinggal perjuangannya segera dilaksanakan, dan nanti kekuatannya itu diperbanyak. Saya yakin nanti akan menyusul beberapa kecamatan yang lain, mudah-mudahan akan lebih lancar lagi. Nah, lah ini ada sekalian, itu adalah merupakan satu sejarah yang tidak bisa dibohongi. Itu data sejarah. Makanya apa namanya, ya kan sudah tercatat lah, kalian sudah tahu semua bahwasanya pengurus daripada negara komunis Yaman Selatan ini adalah pengurusnya semuanya Ba'ali. Ya, di antara presidennya itu adalah juga Abdurrahman Assegaf, perdana menterinya adalah Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas, kemudian wakil presidennya juga Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kalau apa namanya, Abdurrahman Al-Assegaf itu bukan presidennya, apa namanya, sekjen daripada Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan. Itu semua, dan kalian tahu ya, kalian buka saja di YouTube ada itu. Namanya siapa? Yosef Al-Haddad. Ada di YouTube itu. Yosef Al-Haddad itu siapa? Yosef Al-Haddad itu seorang dari Israel, ya, yang mempropagandakan anti Arab. Kalau anti Arab kan berarti anti Rasulullah. Mereka itu anti Arab, tapi kenapa kalau di depan orang Kuningan ngakunya orang Arab? Sekarang Yosef Al-Haddad, buka di YouTube ada Yosef Al-Haddad. Al-Haddad itu marga Ba'ali, dan itu ada kawannya, satu bangsanya bin Smith, satunya lagi bangsanya Segaf kalau nggak salah. Itu dari Yahudi, anti Arab, dan sedang propaganda bahwasanya Palestina itu milik leluhur kami, bangsa Yahudi, bukan milik orang Arab. Makanya Arab Palestina itu boleh katanya diusir aja. Itu 3 orang itu, dan pimpinannya adalah Yosef Al-Haddad itu bangsanya. Subhanallah, saya kaget. Cuma yang jadi masalah satu aja, bangsa Al-Haddad, bangsa Ba'alwi itu ya, kalau seandainya di Israel kok ngaku orang Yahudi, tapi kenapa kalau di depan orang Kuningan ngaku cucunya Rasulullah? Itu kan kita harus cerdas seperti itu kan, harus cerdas memahami itu semua. Apa sih, ada apa? Ada satu kepentingan. Tapi saya yakin karena di atasnya ada Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
pikirin, nggak akan kalah. Allah tuh innal batila kana zahuqa, batil itu pasti hancur. Cuma orang Yahudi ya seperti itulah seorang Yahudi. Kemudian nomor selanjutnya yang harus diselamatkan ini adalah satu akidah yang dibawa oleh Ba'alwi, karena Ba'alwi ini dari leluhurnya diantaranya adalah seperti Maimun Al-Qaddah. Itu adalah seorang Yahudi yang memang menyengajakan diri untuk menginginkan merebut kekuasaan, menciptakan kekuasaan atas nama Rasulullah, atas namanya cucu Rasulullah, yaitu adalah mencangkokkan anak cucunya dia itu pada Sayyid Ismail. Siapa Sayyid Ismail? Sayyid Ismail ini adalah adiknya Sayyid Musa Al-Kadzim bin Sayyid Ja'far Shadiq. Itu adiknya. Jadi dulu orang Yahudi yang akhirnya munculnya Syiah itu kalau umpama ingin merebut kekuasaan orang, mengadakan gerakan politik supaya ingin mendapat simpatik dan dari orang lain, satu yang dijual adalah Rasulullah. Itu orang Yahudi buat Syiah itu atas nama cucunya Rasulullah. Makanya orang Syiah ini banyak sekali yang Yahudi sebetulnya, tapi mereka mengklaim cucunya Rasulullah. Itu biasanya dari jalur Sayyid Musa Al-Kadzim. Tetapi Maimun Al-Qaddah mengatakan ini tidak ada yang dari jalur Sayyid Ismail. Makanya strateginya Maimun Al-Qaddah mengatakan bahwasanya nanti kalian sebagai anak-anaknya Bapak, termasuk cucunya Bapak, nanti kalau dikasih nama tolong samakan namanya dengan nama dan cucunya, anak dan cucunya Sayyid Ismail. Terus sejak itu ada penyamaan nama. Sayyid Ismail punya anak ini, maka dia nama ini. Terus kata Maimun Al-Qaddah berjanji nanti kelak di masa yang akan datang yang akan diklaim sebagai cucunya Rasulullah adalah anak cucu saya, bukan anak cucu Sayyid Ismail. Maka kita akan bisa berkuasa kepentingan politik. Maka dimanapun pergerakan mengatasnamakan cucunya Rasulullah, ujung-ujungnya politik dan perebutan kekuasaan. Maka di Indonesia sudah ada tentara kan, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Ba'alwi ya. Beberapa oknum-oknum Ba'alwi itu mengadakan force kekuasaan, pengikutnya kumpul di Jakarta, sudah menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, presiden semua dijelekin. Ini nanti Jokowi dijelekin, nanti Pak Prabowo juga dijelekin lagi, siapa menjadi yang jadi presiden dijelekin, kecuali Ba'alwi yang jadi presiden itu. Lah ini kenapa kok ada upaya-upaya kok merambah ke politik Ba'alwi itu? Karena kalian harus tahu sejarah urutannya ketika ada orang gerakan mengatasnamakan Rasulullah, cucunya Rasulullah itu kerap kali digunakan oleh orang Yahudi dalam rangka merebut kekuasaan. Saya yakin ini ada campur tangan dari luar negeri juga. Iya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi ingin menguasai negara Islam, apalagi orang Indonesia. Indonesia itu paling kaya, negara paling kaya. Di saat orang krisis, Indonesia semakin maju. Makanya orang Eropa dan orang Amerika ketika datang di Indonesia aneh, sangat kagum kenapa ternyata Indonesia kaya. Kalian tahu sekarang Amerika sudah mulai bangkrut. Kalian tahu sih bangkrut, kebakaran pisan, ada badai salju pisan. Masya Allah, tambah puyengnya baik. Makanya sekarang banyak homeless itu orang gelandangan di Eropa sekarang, termasuk di London, termasuk juga di London, di Paris itu, di Prancis itu, orang lagi tidur pun tikusnya ada 10, ada 5 itu di atas, karena tikus semua itu. Sekarang sudah mulai penurunan. Kemudian juga teknologi yang ada di Jerman itu fasilitasnya sudah kalah sekali sama Indonesia. Saya dulu itu pernah di Inggris waktu itu ya. Itu dulu ada rest area itu di Inggris biasa-biasa aja. Indonesia jauh lebih mewah daripada rest area yang ada di Amerika. Kalau di Amerika di Inggris subhanallah itu udah WC-nya bau, banyak orang jahat kalau masuk ke WC ya. Kalau apalagi perempuan laki-laki kadang-kadang nggak ada batasannya, itu dijahati, bisa ditodong, bisa dirampas, bisa diperkosa. Sangat bahaya sekali ya. Di mall-mall di apa itu sangat berbahaya sekali. Makanya orang Eropa banyak yang pindah ke Indonesia, enak nyaman. Makanya di sana tuh orang tersenyum itu nggak boleh. Di Uni Soviet itu orang tersenyum itu kalau orangnya salah paham bisa laporin polisi. Apa? Dia tersenyum tiba-tiba tersenyum sama saya. Wong gemuyu ditangkap. La ilaha illallah. Kalau kalian seumpama orang Indonesia diam di Uni Soviet ya, tiap hari kalian itu akan ditangkap terus nih polisi. Apa gemuyu baik kalian ya? Lah sedangkan mereka datang di Indonesia tiap hari, Indonesia gemuyu mesem bae. Beli kenal ke gemuyu mesem bae, wong apa dua duit mesem, beli dua duit mesem wong Indonesia. Itu ya. Itu luar biasa.
Makanya inilah satu karakter yang sangat buruk. Itu artinya apa? Ini Eropa dan Amerika ini lagi dalam keadaan kebangkrutan ekonomi yang sangat luar biasa. Sekarang yang muncul adalah petinggi-petinggi negara kekuasaan ini bakal dikuasai oleh Asia. Udah mulai Jepang, Korea, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Malaysia, Indonesia. Ini mercusuarnya bakal Indonesia. Indonesia itu karena Indonesia satu luasnya luar biasa. Indonesia itu kalau seumpama ditarik dari Sabang sampai Merauke itu berapa jam? Itu melampaui lebih daripada 18 negara. Kalau di Timur Tengah, di Eropa itu 18 negara, Indonesia satu negara. Makanya orang Eropa juga bingung juga. Makanya banyak yang memprediksi bahwa Indonesia ini bakal hancur. Tahun 2012 hancur. Ternyata 2012 dia hancur. Wah, 2014 hancur. Nggak cuma nih. 2018 bakal hancur, dilewati. 2024 hancur, lagi wingi di 25 masih ada. Akhirnya kesimpulan kata orang Eropa, memang Indonesia negara yang paling sulit diprediksi. Ya mulanya aja prediksi baik lah, berarti puyeng baik. Itu kenapa? Karena kita punya karena kita punya Bhinneka Tunggal yang dibangun oleh para ulama. Inilah yang coba-coba untuk diutak-utik oleh Pak Alwi ini, karena Pak Alwi itu adalah genetikanya Yahudi. Saya yakin ini adalah kerjasama dengan luar negeri dan akan merebut kekuasaan Indonesia. Maka kita sedini mungkin kita perbaiki, sedini mungkin bangsa ini kita bentengi, rakyatnya kita berikan pencerahan, kita berikan edukasi supaya paham, jangan sampai tertipu. Apa sebabnya? Lihat, kita bisa saksikan, kita rasakan. Ini baru tahun 2025, ngakalin Kuningan udah susah, ngakalin Ancaran sudah susah. Gimana kalau seumpama 20 tahun yang akan datang, kalau tidak ada PWI dan Laskar Sabilillah bagaimana? Nah, sekarang sudah lini-lini sudah, dan begitu muncul PWI dan Laskar Sabilillah baru kita paham ternyata mereka memang agendanya bukan sekedar agenda agama, tapi ini agenda politik, ada semacam ingin merebut kekuasaan Indonesia. Hati-hati. Maka dari itu kita PWI Laskar Sabilillah ini bergerak tegak lurus, yaitu adalah membela dan menetapkan, mengencangkan masyarakat, menegaskan masyarakat untuk berpegang teguh, untuk tetap berjuang untuk Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Jangan bergeser sedikit pun di situ. Maka kita, siapapun akan mengancam, siapapun akan yang merubah, maka kita harus berperang untuk melawan orang itu.